Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Saya sekarang ada di Kubur Raya tepatnya di Analinggung. Di sini saya akan meliput seputar bisnis yang paling populer di masyarakat di Kabupaten Kubur Raya ini. Apalagi kalau bukan keramba ikan air tawar. Tentu saya tidak sendiri di sini karena sudah ada rekan-rekan saya yaitu yang siap memandu jalannya video ini tentang bagaimana perkembangan atau prospek budidaya ikan air tawar di lokasi ini, yaitu lokasi Farm 169. Baik, pagi ini telah bersama kami Pak Piki selaku pemilik dari usaha pembudidayaan Farm 169 Fish. Oke, selamat pagi Pak Piki. Selamat pagi. Wah, ini besar sekali ya usaha Bapak ya. Nah Pak, kami akan mewawancara seputar bagaimana soal prospek si Bapak. Nah, yang pertama ini, bagaimana sih potensi dari usaha Bapak nih yang Bapak rasakan dan Bapak dapatkan selama ini? Lalu faktor-faktor apa saja ya begitu hambatan atau tantangan yang Bapak rasakan dan Bapak jalani selama memulai usaha bisnis ini dan sampai berkembang sejauh ini? Potensi bicara ini, usaha di bidang budidaya ini sangat menjanjikan karena ini bicara apalagi ikan konsumsi ini untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan kalau untuk lele ini proteinnya untuk mencegah stunting lah, mencegah stunting itu. Makanya kita sambil bergerak di beberapa desa yang ada di Kalimantan Barat, kita masuk di situ menawarkan produk perikanan gitu di situ. Tantangannya cuma di pasar. Nah, kalau tantangan di budidaya ini bicara ini iklim. Kita harus menyesuaikan dengan iklim. Kalau musim panas gimana cara penanganannya, musim hujan gimana gitu cara penanganannya, itu bicara teknis di lapangan seperti itu. Dan tantangan kedua itu harga pakan semakin tinggi, harga jual nggak naik gitu. Berarti kita harus memutar otaknya bagaimana kita bisa menaikkan ini keuntungan. Pertama, kita buka pembibitan sendiri. Kedua, bagaimana kita mengolah nih hasil produksi ini. Misalnya pilet kah atau gimana gitu hasilnya yang bisa kita kirim. Nah, mungkin Pak, saya ingin tanyakan bagaimana sih proses awalnya dari pembangunan ke pembudidayaan, terus pembesaran dari pembibitan, terus distribusinya untuk usaha pembudidayaan ini. Yang pertama kita di proses pemeliharaan induk tadi, pemeliharaan induk. Yang kedua bicara di pemijahan itu perkawinan gitu kan. Setelah pemijahan baru kita di perawatan larva namanya. Setelah perawatan larva baru di tahap namanya itu pendederan untuk mencetak di ukuran benih gitu. Lalu kita ngelihat nih orderan yang masuk di order, mau di ukuran berapa nih yang kita cetak. Nah, itu yang kita supply ke pasar atau ke petani seperti itu. Nah, nanti dari pembesaran itu kita bisa supply lagi ke antar kabupaten yang ada. Jadi kita tidak main di pasar sini juga, tapi kita sudah jaringan itu main di kabupaten lain yang membutuhkan lele konsumsi dari itu. Jadi dalam distribusi ini selain Bapak mengembangkan bisnis ini, mengembangkan pasarnya. Iya, betul. Iya, terus berjalan di sini. Saya akan bertanya bagaimana Bapak bisa berkepikiran untuk menjalankan bisnis ini dan apa alasan Bapak untuk memilih tempat ini sebagai tempat industri ikan air tawar ini? Alasan kita pertama, saya bermula berkecimpung di budidaya ini karena hobi di ikan dan saya membaca peluang bisnis ini. Kenapa saya pilih tempat ini? Saya yakinnya kenapa? Ilmu yang didapat, pengalaman di lapangan,
insya Allah kita terapkan sesuai SOP yang ada, tidak mengganggu lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Seperti itu. Jadi kita usaha yang mudah dijangkau ini di belakang rumah sendiri gitu, mudah dipantau gitu. Jadi buka pintu langsung tempat usaha, jadi lebih terkontrol lah, seperti itu. Dengan usaha sebesar ini Pak, bagaimana sih Bapak mengelola limbah produksi dari keramba ini? Nah, pertama limbah di sini kita tampung dari hasil panen, kita tampung nih, ada kolam namanya untuk steril penampungan air setelah panen. Nanti limbah tersebut kita olah. Nah, jadi kita di sini bermain probiotik juga, dan probiotik itu kita buat sendiri agar tidak mencemari lingkungan. Dan hasil limbah yang misalnya tidak terurai itu kita jadikan ini pupuk untuk tanaman. Kadang ada yang minta untuk padi, habis itu untuk sayur-sayuran gitu, karena di sini kan organik dan penerapannya pun sudah sesuai SOP yang ada dari kementerian. Jadi insya Allah tidak mengganggu lingkungan lah dan tidak merusak lingkungan. Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Apa sih motivasi dan pesan Bapak untuk generasi muda, terutama kami sebagai pewawancara yang mahasiswa ingin berkembang nantinya? Itu bagaimana kita cara menjalani tantangan yang ada dan sampai konsistensi seperti Bapak ini, sampai wah ini kita lihatlah sebesar inilah usaha Bapak. Bagaimana itu Pak? Pertama kita harus konsisten terhadap apa yang kita kerjakan. Yang kedua kita cintai akan pekerjaan kita. Insya Allah akan berkontribusi balik terhadap kita sendiri gitu. Dan sebagai saran saya, kita jangan malu. Mohon maaf, jangan malu kita bekerja apa, kita mulai bisnis apa, karena kita di situ bosnya gitu. Nah, jadi kita harus berpikir global, bertindak lokal, mengikuti era zaman yang ada ini gitu. Jadi kita harus berpikir besar untuk membangun perekonomian suatu daerah. Tanggapan Ibu soal adanya usaha keramba ini, pertama tidak ganggu masyarakat, malah merasa terbantu gitu. Jadi begitulah saja hasil wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Diki telah menjadi narasumber kami dalam wawancara soal usaha pembibitan di Durain, tepatnya di Farm 106.